Izin memperkenalkan diri, nama saya adalah Putri Rizkia dengan NPM 2313031044. Nama saya Muhammad Jibril Ramadan dengan NPM 2313031045. Kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan materi pada mata kuliah akuntansi biaya yang berjudul Pengendalian bahan baku perusahaan manufaktur. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengendalian bahan baku. Jadi, menurut Haider dan Render pada tahun 2017, pengendalian bahan baku adalah proses sistematis yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, serta pengawasan penggunaan bahan baku agar kegiatan produksi itu berjalan secara efisien dan tanpa hambatan. Jadi, secara sederhana, pengendalian bahan baku itu adalah cara perusahaan untuk mengatur perencanaan, pembelian, penyimpanan, serta penggunaan bahan baku agar produksi perusahaan itu berjalan secara lancar. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk memastikan bahwa bahan baku itu tersedia dalam jumlah dan waktu yang tepat, tidak terjadi kelebihan atau kekurangan bahan baku. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pentingnya pengendalian bahan baku. Jadi pengendalian bahan baku itu sangat penting. Karena apa? Karena dengan pengendalian yang baik, perusahaan itu dapat menghindari keterlambatan produksi sehingga bahan baku itu selalu tersedia. Nah, selain itu, pengendalian bahan baku itu juga dapat membantu menghemat biaya. Kenapa dibilang dapat menghemat biaya? Karena pengendalian bahan baku itu dapat mengurangi pemborosan dan penggunaan bahan baku yang tidak perlu. Jadi, penggunaan bahan baku itu sangat-sangat penting dikendalikan atau dikontrol. Nah, kalau misalkan perusahaan mengalami kelebihan bahan baku, itu perusahaan akan mengalami kerugian. Kenapa bisa rugi? Karena perusahaan pasti akan menambah biaya penyimpanan bahan baku. Nah, itu akan merugikan perusahaan. Nah, kalau misalkan bahan bakunya itu kekurangan, itu juga perusahaan akan rugi. Kenapa bisa dibilang rugi? Karena proses produksinya itu bisa terhenti atau tertunda. Jadi, baik kelebihan atau kekurangan bahan baku, keduanya itu sangat merugikan perusahaan. Oke, baik, selanjutnya yaitu prosedur pengendalian bahan baku. Prosedur pengendalian ini harus dilakukan secara terkoordinasi antar bagian perusahaan agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan persediaan yang dapat mengganggu jalannya proses produksi. Secara umum, prosedur pengendalian bahan baku itu mencakup beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu perencanaan kebutuhan bahan baku atau MRP. Tahap ini menentukan jenis dan jumlah bahan baku yang dibutuhkan sesuai jadwal produksi agar tidak terjadi kekurangan atau pemborosan. Tahapan kedua yaitu pembelian bahan baku. Perusahaan memilih pemasok yang mampu menyediakan bahan berkualitas, harga terjangkau, dan pengiriman tepat waktu. Kemudian tahap ketiga yaitu penerimaan dan pemeriksaan bahan baku. Bahan baku yang dapat diperiksa jumlah, kualitas, dan kondisinya agar sesuai dengan pesanan. Tahap keempat yaitu penyimpanan bahan baku. Penyimpanan bahan baku disimpan dengan sistem yang rapih dan efisien, seperti FIFO agar bahan yang lebih lama digunakan lebih dulu. Tahap kelima yaitu pengeluaran bahan baku untuk produksi. Bahan baku dikeluarkan sesuai kebutuhan produksi dan dicatat agar stok tetap terkontrol. Kemudian tahap yang terakhir yaitu pencatatan dan pelaporan. Semua aktivitas keluar masuk bahan baku dicatat untuk memudahkan pengawasan dan evaluasi persediaan. Kemudian selanjutnya yaitu metode pengendalian bahan baku. Ada 3 metode pengendalian bahan baku. Yang pertama yaitu metode EOQ atau Economic Order Quantity, dan yang kedua yaitu metode just in time, dan yang ketiga metode reorder point atau ROP. Yang pertama, mari kita bahas terkait metode EOQ. Jadi, metode EOQ ini digunakan untuk menentukan jumlah pembelian bahan baku yang paling ekonomis, yaitu jumlah yang meminimalkan total biaya persediaan. Biaya persediaan itu yaitu biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Jadi, rumus EOQ ini sama dengan akar pangkat 2 dikali D dikali S per H.
Nah, keterangannya, D itu adalah permintaan bahan baku per tahun, S adalah biaya pemesanan per pesanan, dan H yaitu biaya penyimpanan per unit per tahun. Langsung saja ke contoh metode EOKI. Sebuah perusahaan itu membutuhkan 12.000 unit bahan baku per tahun, biaya setiap kali pemesanan Rp200.000, dan biaya penyimpanan Rp500 per unit per tahun. Nah, kita masukkan rumus tadi, rumus EOKI yaitu akar pangkat 2 dikali D dikali S per H. Permintaan bahan baku per tahunnya yaitu 12.000 unit, kemudian biaya pemesanan per pesanan atau S-nya yaitu Rp200.000 per H. H-nya itu biaya penyimpanannya di sini yaitu sebesar Rp500 per unit. Jadi, 2 dikali 12.000 dikali 200.000 per 500. Hasilnya yaitu 3.098 unit. 3.098 unit dibulatkan menjadi 3.100. Jadi, jumlah pembelian optimal setiap kali pemesanan adalah sekitar 3.100 unit. Selanjutnya yaitu metode just in time atau metode tepat waktu. Jadi, metode just in time ini atau JIT itu menentukan pada penyediaan bahan baku tepat waktu sesuai jadwal produksi sehingga tidak ada bahan yang disimpan terlalu lama di gudang. Metode selanjutnya yaitu metode ROP atau Reorder Point. Metode Reorder Point (ROP) digunakan untuk menentukan kapan perusahaan harus melakukan pemesanan ulang agar stok bahan tidak habis saat dibutuhkan. Nah, rumus ROP itu sama dengan D kali L ditambah SS. D itu adalah rata-rata pemakaian bahan baku per hari, L lead time, waktu tunggu pemesanan dalam hari, SS adalah safety stock atau persediaan pengamanan. Oke, langsung saja ke contoh metode reorder point. Contohnya, rata-rata penggunaan bahan baku itu 100 unit per hari, kemudian lead time 5 hari, dan persediaan pengaman yaitu 200 unit. Jawabannya sesuai dengan rumus ROP yaitu D dikali L ditambah SS. D-nya yaitu rata-rata pemakaian bahan baku per hari yaitu 100 unit dikali lead time. Lead time-nya 5 hari, jadi 100 dikali 5 ditambah safety stock atau persediaan pengaman itu 200 unit. Jadi 100 dikali 5 yaitu 500 ditambah SS-nya atau safety stock-nya yaitu 200, jadi hasilnya 700 unit. Jadi, artinya ketika stok bahan baku tersisa 700 unit, perusahaan harus segera melakukan pemesanan ulang. Baik, jadi di sini saya akan memaparkan materi yang selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengendalian bahan baku pada perusahaan manufaktur. Baik, jadi efektivitas pengendalian bahan baku tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Apabila faktor-faktor ini dikelola dengan baik, maka pengendalian bahan baku akan berjalan optimal. Namun sebaliknya, jika salah satu faktor diabaikan, maka proses produksi dari keuangan perusahaan dapat terganggu. Nah, untuk faktor yang pertama sendiri adalah tentang ketepatan perencanaan kebutuhan bahan baku. Perencanaan kebutuhan bahan baku merupakan dasar utama dalam pengendalian persediaan. Perencanaan yang tepat akan membantu perusahaan menentukan jumlah bahan baku yang harus disediakan dan kapan bahan tersebut dibutuhkan. Jika perencanaan dilakukan secara kurang akurat, perusahaan dapat mengalami kelebihan persediaan yang menyebabkan pemborosan biaya atau kekurangan bahan baku yang menghambat proses produksi. Oleh karena itu, perusahaan perlu menggunakan perencanaan yang sistematis seperti Material Requirement Planning atau MRP agar kebutuhan bahan baku dapat disesuaikan dengan jadwal produksi. Nah, untuk faktor yang kedua adalah tentang ketidakpastian permintaan dan lead time. Dalam dunia industri, permintaan pasar sering mengalami perubahan yang tidak dapat diprediksi secara pasti. Selain itu, waktu tunggu pengadaan bahan baku atau lead time juga dapat berubah akibat faktor eksternal seperti transportasi dan keterlambatan pemasok. Ketidakpastian ini menuntut perusahaan untuk memiliki sistem pengendalian bahan baku yang fleksibel dan responsif. Dengan adanya
pengawasan stok yang baik, perusahaan dapat melakukan pemesanan ulang sebelum bahan baku benar-benar habis. Nah, untuk faktor selanjutnya adalah kualitas dan keandalan pemasok. Pemasok memegang peranan penting dalam menjaga kelancaran pasokan bahan baku. Pemasok tidak konsisten dalam kualitas dan kecepatan waktu pengiriman dapat mengganggu proses produksi. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan seleksi dan evaluasi pemasok secara berkala, serta menjalin kerjasama jangka panjang dengan pemasok yang dapat dipercaya agar pasokan bahan baku tetap terjaga. Nah, faktor yang keempat adalah sistem informasi dan teknologi produksi. Pemanfaatan teknologi informasi sangat membantu perusahaan dalam mengendalikan bahan baku. Sistem inventory berbasis komputer atau ERP memungkinkan perusahaan memantau kondisi stok secara real time dan akurat. Dengan sistem ini, kesalahan pencatatan dan minimalkan dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat. Nah, faktor yang kelima adalah kompetensi dan disiplin sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang kompeten dan disiplin sangat dibutuhkan agar sistem pengendalian bahan baku dapat berjalan dengan baik. Karyawan yang memahami prosedur pengendalian bahan baku akan mampu melakukan pencatatan, penyimpanan, dan penggunaan bahan baku secara tepat. Sebaliknya, kurangnya kompetensi dan disiplin dapat menyebabkan kesalahan pencatatan dan ketidaksesuaian data persediaan. Nah, baik, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang dampak pengendalian bahan baku terhadap kinerja produksi dan keuangan perusahaan. Pengendalian bahan baku yang dilakukan secara efektif akan memberikan berbagai dampak positif bagi perusahaan manufaktur, baik dari sisi produksi maupun keuangan. Dampak yang pertama adalah meningkatkan kelancaran dan efektivitas proses produksi. Dengan pengendalian bahan baku yang baik, bahan baku selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan produksi. Hal ini mencegah terjadinya keterlambatan atau penghentian produksi agar kekurangan bahan baku, sehingga produktivitas perusahaan dapat meningkat. Dampak yang kedua adalah peningkatan kualitas hasil produksi. Bahan baku yang dikendalikan dengan standar mutu yang jelas akan menghasilkan produk yang konsisten dan berkualitas. Dengan kualitas produk yang baik, kepercayaan konsumen terhadap perusahaan akan meningkat dan posisi perusahaan di pasar menjadi lebih kuat. Nah, selanjutnya yakni meningkatnya efisiensi biaya produksi. Pengendalian bahan baku membutuhkan perusahaan mengurangi biaya penyimpanan, meminimalkan bahan baku rusak, serta menghindari pembelian berlebihan. Dengan demikian, biaya produksi dapat ditekan tanpa mengorbankan kualitas produk. Nah, dampak yang keempat adalah meningkatnya kinerja keuangan perusahaan. Karena bahan baku merupakan komponen biaya terbesar dalam perusahaan manufaktur, pengendalian ini yang efektif akan berdampak langsung pada peningkatan laba perusahaan. Selain itu, perputaran persediaan menjadi lebih cepat sehingga modal kerja dapat digunakan secara produktif. Dampak yang kelima adalah menurunnya risiko keuangan perusahaan. Dengan data persediaan yang akurat, terkontrol, perusahaan dapat mengambil putusan pembelian dan investasi dengan lebih cepat. Hal ini membantu menjaga stabilitas keuangan perusahaan, terutama dalam menghadapi ketidakpastian pasar. Dampak yang keenam dan yang terakhir ini adalah meningkatnya daya saing dan keberlanjutan perusahaan. Dalam jangka panjang, pengendalian bahan baku yang baik memungkinkan perusahaan menghasilkan produk yang harganya lebih kompetitif serta mendukung praktik produksi yang efisien dan berkelanjutan. Nah, dengan demikian perusahaan tidak hanya memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga mampu bertahan dan berkembang dalam persaingan industri. Baik, selanjutnya kita masuk ke yang kesimpulan. Jadi, berdasarkan bahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pengendalian bahan baku memiliki peran yang sangat penting dalam perusahaan manufaktur, karena berpengaruh langsung terhadap kelancaran proses produksi dan efisiensi biaya. Pengendalian bahan baku yang baik memastikan ketersediaan bahan baku dalam jumlah, waktu, dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan produksi. Efektivitas pengendalian bahan baku dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal, seperti perencanaan kebutuhan bahan baku, sistem informasi, sumber daya manusia, keandalan pemasok, serta kondisi ekonomi. Nah, pengelolaan faktor-faktor tersebut secara tepat akan membantu perusahaan meminimalkan pemborosan dan menjaga stabilitas proses produksi. Nah, pengendalian bahan baku yang efektif juga memberi dampak positif terhadap kinerja produksi dan keuangan perusahaan, antara lain meningkatnya produktivitas, terjaganya kualitas produk, efisiensi biaya, serta peningkatan laba.
Oleh karena itu, pengendalian bahan baku tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan persediaan, tetapi juga menjadi strategi penting dalam mendukung daya saing keberlanjutan perusahaan. Baik, dengan demikian penyampaian materi tentang pengendalian bahan baku perusahaan manufaktur dari kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Baik, sekian penyampaian materi dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.